Hari ini berapa banyaknya orang-orang yang mengagungkan akalnya, sehingga seluruhnya dia timbang dengan akal. Anehnya mereka tidak menyadari bahwa segala sesuatu itu pada hakikatnya masuk akal. Ingat ini kalimat, segala sesuatu itu masuk akal. Perbedaannya ada yang bisa dicerna oleh akal, ada yang tidak bisa dicerna oleh akal. Kesalahan yang timbul, setiap yang tidak bisa dicerna oleh akal dianggap dia tidak masuk akal. Nah, dia tak bisa cerna. Azab kubur masuk akal atau tidak? Masuk. Kenapa masuk akal? Karena yang mengazab itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Kuasa. Yang tak masuk akal kalau antum mengingkari azab kubur. Anda mengakui Allah Maha Kuasa, tapi Anda tidak akui Allah berkuasa mengazab orang dalam kubur. Itu tak masuk akal tuh. Bisa tak dicerna oleh akal? Tidak bisa. Karena alamnya berbeda. Disinilah kesalahan mereka. Selalu yang tidak bisa dicerna oleh akal dianggap dia tidak masuk akal. Lalu dia pergi logika, saya lewat kuburan, kata dia. Banyak orang mati, tak ada saya lihat orang diazab. Kita katakan azab kuburan bukan azab di atas kubur. Azab kubur dalam Islam dimaknakan azab di alam kubur. Kita akan bahas masalah akal nih. Sebab banyak di antara kita ini mengaku berakal, tapi juga harus dibedakan antara berakal dengan berpikir. Tuh. Kira-kira antum sekarang berakal atau berpikir? Binatang itu berakal atau berpikir? Berpikir tak dia? Antum kalau ada monyet, ya, antum pilih ini api, ini pisang. Kira-kira dia ambil apa? Pisang. Mana mau dia ngambil api? Tahu dia ini api, ini pisang. Berpikir tak dia? Berpikir. Berpikir dia tuh. Tapi antum jadi aneh. Kena takut anak bilang apa, antum bilang berpikir. Mana ada binatang berpikir? Itu insting namanya. Maka itu harus kita tahu kapan itu berpikir, kapan itu berakal. Orang kafir berpikir atau tidak? Berpikir atau berakal? Nah, ya. Orang kan suka gunakan afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berakal? Tidak berpikir? Harus bedakan ikhwan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala nerangkan tentang orang masuk neraka sakar. Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan engkau masuk dalam neraka sakar? Apa jawabannya? Lam nakun minal musallin. Tetapi di ayat lain sebelumnya Allah sebutkan, lau kunna nasma'u au na'kilu ma kunna bi ashabis sa'ir. Lau kunna nasma'u, kalau dulu kami mendengar, tuh, au na'kilu, kemudian kami berpikir atau berakal. Itu membedakan antara berakal dan berpikir. Lau kunna nasma'u au na'kilu, kalau dulu kami mendengar lalu kami taati apa yang kami dengar, itu berakal doa. Ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tak masuk dalam neraka sa'ir. Banyak yang mendengar tapi tak mau ikut, dia tak berakal. Orang kafir ahli sains, penelitian, tapi dia tak berakal. Sebab kalau soal mendengar,
Sapi dengar juga. Orang berpikir, orang yang ingin memahami dirinya dan apa di luar dirinya. Orang gila tidak berakal. Anak kecil tidak berakal. Kenapa anak kecil tak dipanggil orang gila? Padahal sama-sama tak berakal. Orang tidur berakal atau berpikir? Orang tidur tidak berpikir dan tidak berakal. Lalu apa itu akal? Ini baru duduk-dudukkan nih. Apa itu akal? Makna sederhana, akal adalah alat untuk menerima beban syariat. Akal doang. Anak kecil disebut tidak berakal, alat itu ada atau tidak? Ada, tapi belum berfungsi. Dia baru berfungsi setelah usia baligh. Orang gila punya alat atau tidak? Punya. Tetapi kenapa kalau dia melakukan kemaksiatan dalam agama tidak dihukum? Alatnya rusak. Jadi antum kalau mau laku maksiat tidak punya dosa, pilih. Mau jadi anak-anak atau jadi orang gila? Hah? Orang tidur, kalau dia mimpi maling, mencuri, merampok, berzina, berdosa atau tidak? Kenapa? Alatnya sedang istirahat. Nampak tuh hubungan akal doa dengan pikiran doa. Jadi kalau tiga ini maka itu agama kita, tiga golongan ini lepas dari beban syariat. Anak kecil tidak kena beban syariat karena alatnya belum berfungsi. Orang gila tidak kena beban syariat karena alatnya rusak. Orang tidur tidak kena beban syariat dalam mimpinya. Kenapa? Karena alatnya istirahat. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله